sore hari ini udah duduk manis di studio Pro 2. Iya, ini dia. Ada Alifa Putri Farzana. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Panggilnya sahabat kreatif aja ya. Sahabat kreatif. Iya, sahabat kreatif. Nih dia, udah ada Alifa Putri Farzana. Alifa panggilannya kalau sehari-hari apa nih? Biasa dipanggil Alifa, Alifa juga bisa. Alifa ya. Oke, Alifa sahabat kreatif bakal ngobrol kurang lebih selama 50 menit ke depan ya. Ini ngobrolin apa aja deh pokoknya. Apalagi kemarin dia tuh baru aja nyabet juara satu untuk atau terbaik satu ya untuk cabang tilawah di Pekan Tilawatil Quran. Nah, jadi Pekan Tilawatil Quran kemarin itu kan banyak banget yang diperlombakan ya. Ada tausiah ya, dan kemudian juga salah satunya ada tilawah. Nah, untuk Alifa sendiri kemarin berhasil sahabat kreatif menyabet terbaik satu untuk cabang tilawah, kemudian mewakili ya Palembang ke tingkat nasional. Nah, karena udah ada di studio sore hari ini, nggak Afdol kalau aku nggak nanya apa kabarnya sore hari ini. Alhamdulillah. Suasana hati gimana? Suasana hati? Alhamdulillah, suasana hati Karena itu baik-baik penting aja. penting banget sih suasana hati ya. Kadang kalau fisik kan mungkin kita ngerasa aku sehat-sehat aja nih, tapi kira-kira mental gimana nih mental nih? Iya, penting mungkin ya. Penting dong ya pastinya. Nah, Alifa, kita buka dulu nih kenalannya sama Alifa. Pastinya sahabat kita juga mungkin penasaran ya. Kalau Alifa sendiri sehari-harinya apakah masih sebagai seorang pelajar atau mahasiswa? Ini saya sebenarnya tuh mahasiswa ya, tapi karena ngembet setahun, ya jadi masih santri lah, dianggap masih santri ya. Oke. Santri di ini? Ya, kemarin saya pondok di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di Indralaya, Ogan Ilir. Tapi sekarang lanjut dipinta buat ngajar di Pondok Pesantren Al-Fahad. Di mana tuh? Al-Fahad lokasinya di Jakabaring, di depan Rumah Sakit Hermina. Oke, berarti udah nggak di Indralaya lagi ya. Ya. Berarti sekarang Alifa fokusnya adalah kayak mendidik gitu lah ya. Membagikan ilmunya sahabat kreatif. Lebih tepatnya belajar dan mengajar. Belajar. Nih dia nih sahabat kreatif, orang kalau udah tinggi ilmunya dia tuh nggak bakalan bilang kalau dia tuh bakal bilang kalau dia tuh masih belajar ya. Jangan dipamer-pamerin dulu ilmunya, padahal udah ngebagi ilmu juga sih sebenarnya ya. Alhamdulillah. Oke, di usianya yang masih muda banget nih sahabat kreatif, kira-kira mau nggak ngebocorin usianya ke sahabat kreatif? Apa Kak? Mau ngebocorin usianya nggak ke sahabat kreatif? Mau nggak ya? Iya, biar langsung pada kaget. Ya ampun masih muda tapi udah mau milih untuk mengajar gitu loh. Usia sekarang alhamdulillah sudah masuk umur 18 tahun. Nah tuh kan, padahal baru pegang KTP kurang lebih 2 tahun apa setahun lah ya. Padahal baru pegang KTP loh sahabat kreatif. Mungkin ketika banyak yang memutuskan aku pengen have fun, pengen senang-senang, pengen menikmati masa muda, tapi sepertinya tidak deh dengan Alifa ya. Alifa kemarin kita bahas dulu nih, ketika mengikuti PTQ, emang sebelumnya tuh udah sering mengikuti kah lomba-lomba tilawah seperti ini? Alhamdulillah sebelumnya tuh udah lumayan sering. Tapi kalau bagi ikut-ikut ajang PTQ RI itu ini yang kedua kalinya ikut PTQ. Tapi yang pertama kali waktu itu saya belum cukup umur. Oh, belum sampai. Tapi alhamdulillah masuk finalis 5 besar kemarin. Akhirnya ketika udah cukup umur, ya udah nggak usah nunggu lama lagi ya, langsung aja dikasih juara. Karena emang udah mungkin ya, siapa tahu pas yang kemarin ikut pertama kali, sebenarnya dia udah layak jadi juara. Cuma karena umurnya belum cukup, ya udah kita simpan aja dulu, dia tunggu sampai dia cukup umur dulu. Oke. Terus ini kan kemarin ikutan tilawah, berarti sebenarnya Alifa ini adalah termasuk orang yang emang suka banget dan cinta banget kah ya untuk setiap harinya melantunkan ayat suci Al-Quran?
Kalau dibilang begitu, pasti suka lah. Al-Quran apapun itu, termasuk Al-Quran, itu insya Allah suka. Pasti. Berarti emang ini dari didikan keluarga sih sebenarnya ya? Iya. Anak berapa Alifah? Anak pertama. Anak pertama. Wah, pastinya jadi contoh juga sih ya buat adik-adiknya ya. Ya, kebanyakan anak pertama itu kan contoh teladan nomor 1 kan, karena ya anak pertama. Nah, ini dia. Dan emang seperti apa sih kalau boleh di-share nih didikan dari keluarga Alifah sampai bisa membuat Alifah ini tumbuh menjadi seorang remaja yang cinta banget gitu dengan Al-Quran? Dimulai dari didikan hal yang kecil-kecil ya, seperti apapun itu, seperti akhlak, dimulai dari itu. Terus juga dimulai dari ibadah atau ngaji, seperti ngaji kan, dan lain-lain. Dimulai dari situ. Terus juga sering juga nge-share qori-qoriah internasional, nasional, apapun itu sering di-share. Jadi dari situ kita tuh ada rasa termotivasi dari share-sharean yang tadi. Dari situ termotivasi. Awal aku belajar itu dari kelas, kalau nggak salah ya, kalau seingat aku dari kelas 2 SMP itu. Kelas 2 SMP. Udah mulai belajar menjadi seorang qoriah gitu. Iya. Sebenarnya waktu SMP itu kan belum mondok kan, belum mondok. Jadi waktu SMP dulu sempet nahfiz juga nih di Rumah Tahfiz Al-Firdaus, salah satu tahfiz yang ada di Palembang. Letaknya itu di Kenten. Jadi belajar di situ. Kan namanya aja Tahfiz Al-Firdaus. Tahfiz itu kan tempat menghafal. Jadi di situ aku itu menghafal ya teman-teman, sambil juga belajar tilawah. Nah, kebetulan guru pertama belajar tilawah itu ya ayah sendiri. Wah, ayah sendiri. Berarti sebenarnya ayah juga adalah seorang seorang pengajar gitu ya? Seorang pengajar. Dan akhirnya karena tumbuh di lingkungan yang memang dekat gitu ya dengan Al-Quran, akhirnya membuat Alifah pun juga secara alami motivasinya muncul dengan sendirinya kayak gitu ya. Ya, insya Allah. Wah, ini dia nih sahabat kreatif. Emang sih dikala kita tuh tumbuh di satu lingkungan yang seperti apa, kayaknya itu emang bakal memotivasi kita deh, bakal bikin kita tuh bakal seperti apa sih kita nantinya ya. Dan ini yang kemudian kemudian diseriusin sama Alifah. Nah, nanti deh cerita ya sama sahabat kreatif, kapan sih udah mulai memutuskan kayaknya dari tahfiz kayaknya aku pengen seriusnya ke tilawah aja deh ya. Dari hafalan atau kelantunan dan belajar untuk melantunkan ya, melantunkan ayat suci dengan begitu merdunya nih sahabat kreatif, pastinya itu kan ada prosesnya juga nih. Nanti boleh diceritain ya Alifah. Nah, sahabat kreatif kalau pengen tanya-tanya boleh banget dong, udah pasti. Kamu bisa WhatsApp aja di 0857 kali 916. Nanti bakalan Selvian bacain apa sih yang pengen kamu tanyain untuk narasumber aku di Numan Nampang sore hari ini. Tetap di Pro FM Palembang. Yasmin, apakah semua keperluan mudik kita sudah siap? Semua sudah, Aladin, kecuali sertifikat vaksin booster. Vaksin booster? Coba kau baca ini. Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab tes lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 kali 24 jam atau negatif PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jin tidak memberitahu aku ya? Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik. Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jin? Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan
kebutuhan cairan kita terpenuhi, serta sedang dalam kondisi yang prima tua. Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga. Keinginanmu adalah perintah bagi ketuaan. Here we go. Just guesses in the cloud. Doesn't mean it's all that I'm about. Honey, I tell you everything about me. I do with the younger. You cost me, but what for? Since you only listen to yourself. That I sound and say what you mean, say what you really mean to say. Words betray us without a warning. Say what you mean, say what you really need to say. Words can kill, it's real without you knowing. By the way, I could just say it back to you. It's easy, but honey, I choose to be okay again today. Just guess they're too loud. Oh, doesn't mean you have to start your doubts. Well, baby, I tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out. And maybe the only place called home is inside within. So if you need, wrap your hand fast, you come around. Feel the world be free, be the little child. Maybe you see, maybe you'll say it back to me. In the end, it's you are your own home. By the way, no one can say you but yourself. So I hope none of you choose to be okay again today. Oh,
Radio FM Palembang, Suara Kreativitas di frekuensi 91,6 Sahabat Kreatif yang bisa kamu simak juga pastinya secara streaming melalui rri.co.id atau enggak menggunakan aplikasi mobile RRI Playgo yang bisa kamu unduh di Play Store juga di App Store. Dan sore hari ini bareng sama narasumber aku yang dari tadi senyum terus deh. Dia berarti dia sedekahnya tuh senyum terus ya. Senyum itu apa? Sedekah, Kak. Sedekah. Iya, bener banget. Ya. Jadi kayak misalnya orang tuh yang dia lagi bete gitu ya, lagi murung, lagi sedih, ngelihat orang senyum aja tuh yang langsung kayak nular gitu ya. Iya nggak nular. sih? Tapi ada juga sih kayak aku senyum ya, aku udah senyum nih, orang tuh nggak senyum loh. Itu rasanya kayak gimana ya? Ternyata aku pakai masker gitu. Lu mau dibuka Apa nggak maskernya? kelihatan? Iya, balik kita udah yang ya apaan sih, sombong banget, ya ampun kita udah senyum-senyum ya sampai kelihatan gigi kayak gitu. Dia kok nggak ngebalas senyum. Ternyata kita yang seuzon ya. Kita seuzon bilang orang itu sombong padahal kitanya yang pakai masker. Nggak sadar ya. Nggak sadar tuh kayak gitu tuh sahabat kreatif. Nah, jadi bisa jadi inspirasi kamu juga nih sahabat kreatif. Dan emang benar sih lingkungan itu bakal apa ya? Bakal memotivasi kita atau juga ngebentuk kita lah mau jadi apa sih kita nantinya ya. Bisa jadi pilihan gitu lah, pilihan kamu juga. Nah, kebetulan Alifa ini emang besar di lingkungan yang dekat banget sama dan sehari-harinya nggak bisa terlepas dari yang namanya Al-Quran ya. Alhamdulillah. Nah, jadi cerita dulu dong. Tadi tuh sempat diceritain sama Alifa kalau dia tuh awalnya itu tuh kan sekolahnya di tahfiz ya, sekolah tahfiz kan. Ya. Ya, jadi kayak emang pengen menjadi seorang penghafal Quran. Tapi kemudian kenapa sampai bisa tertarik untuk ke bidang tilawah? Karena yang pertama itu bidang tilawah itu kalau dijadikan hobi itu asik bener sebenarnya, asik bener itu. Sampai kalau dibilang ya kata guru waktu di pondok, Ustadz Mudrik, sampai tergila-gila gitu, menggilai bidang itu. Jadi ya merasa cocok sama bidang tilawah itu, aku lanjut pelajaran tilawah itu sampai aku mondok di Al-Ittifaqiyah Indralaya. Oke, itu berapa lama di sana? Alhamdulillah kurang lebih 3 tahun lah di Al-Ittifaqiyah. Nggak terlalu lama, tapi alhamdulillah ilmunya itu masya Allah, alhamdulillah ya. Berkah. Dan itu benar-benar kemudian bisa mengupgrade apa ya ilmu Alifa untuk bisa serius menjadi seorang qori'ah gitu. Ya. Itu juga kah termasuk di dalamnya? Apa Kak? Menjadi apa akhirnya kayak nambah banget ilmunya untuk bisa pelajari tilawah itu. Iya, sampai kan alhamdulillah nih di sekolah Islam Al-Fahad itu ngajar tilawah juga. Jadi keterusan ilmunya. Oke. Berkah guru ya. Jadi setelah puas nih menimba ilmu, mendapatkan ilmu ya, habis itu nggak mau berhenti di situ aja. Aduh, kayaknya mesti dibagi nih ilmunya. Nah, tapi kalau bahasanya Alifa sih belajar juga dia. Padahal emang udah punya ilmu, tapi mau dibagi aja gitu ya, dibagi lagi. Jadi sekarang akhirnya fokus buat bagi ilmunya ya ke anak-anak. Itu tuh untuk setara kelas berapa sih? Kalau di Al-Fahad itu aku ngajar kelas dimulai dari SD, SD kelas 4, 5, 6 ya. Tapi itu yang mondok aja, mondok aja. Ada dikit, terus juga SMP dan SMA. Wah, berarti bukan hanya anak-anak tapi bahkan sudah sampai ke yang remajanya juga dia. Ya, alhamdulillah. Oke. Itu fokusnya apa yang diajarin? Yang diajarin tuh yang pertama ya tilawah ya, tilawah. Terus juga yang kedua ngajar Islam terapan. Islam terapan itu berupa pelajaran fikih tapi lebih diterapkan ke ibadah gitu Kak.
Oke. Oh jadi kayak supaya gimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu Ya. ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin ke tilawahnya ini ya. Kapan pertama kali ikut lomba tilawah? Perdana itu waktu kelas 2 SMP itu, kelas 8, kelas 2 SMP waktu Itu kegiatan dari sekolah atau? kayaknya enggak, ini dari ini ya, kegiatan dari kabupaten gitu, kabupaten kota kayak gitu. Karena perdananya baru ikut kan, belum nasib, belum rezeki kan, belum dapet itu. Terus lanjut karena semangat berjuang tadi, semangat lomba kan. Biasanya sih kalau belum berhasil dapat itu tuh penasaran. Penasaran. Terus. Lanjut pas kelas 3 kan, lombanya itu kan diadakan setiap tahun ya Kak. Setiap tahun sekali kalau lomba antar kabupaten kota. Jadi aku ngelanjut pas waktu kelas 3. Alhamdulillah. Kalau nggak salah itu di Kabupaten Mubah, di Sekayu lombanya. Oke. Alhamdulillah juara 1. Mewakili Mubah. Wow. Nah, dari situ apa yang dirasain? Apakah semakin terpacu lagi untuk mengikuti lomba-lomba tilawah lainnya? Alhamdulillah nambah semangat. Nambah semangat. Kirain udahlah, udah nggak penasaran lagi gitu. Oh, jadi gini nih rasanya juara 1 gitu. Kan ngelanjutkan Kak. Kan itu baru tingkat kabupaten. Terus ngelanjut ke provinsi. Jadi kita semakin penasaran ingin menuju ke tingkat yang tinggi gitu. Jadi begitulah. Karena kalau udah ke tingkat provinsi itu kualitas pesertanya juga udah bakal semakin yang waduh, kita nih akan semakin lebih terpacu lagi gitu ya levelnya kan. Oke. Nah, terus ini pengalaman kemarin nih pas mengikuti PTQ ke-52 ya, atau PTQ tahun 2022. Nah, setiap akan mengikuti lomba tilawah atau khususnya PTQ kemarin itu ada persiapan-persiapannya nggak sih? Alhamdulillah ada persiapan ya. Dimulai dari persiapan menjaga pantangan makan. Tapi sebenarnya enggak menjaga pantangan makan. Tapi kemungkinan kalau pas mau detik-detik lomba itu aku rasa harus jaga kan, walaupun kita enggak pantang. Dimulai dari menjaga minumannya dan makanannya. Terus juga yang perlu dipersiapkan itu juga mental. Itu paling penting Kak. Soalnya kalau mentalnya mental tempe nggak bakal maju ke depan kan. Nggak bakal maju-maju. Gugup duluan gitu ya. Napasnya udah habis duluan. Oke. Jadi yang paling utama sebenarnya mental ya. Iya. Karena kalau untuk kemampuannya sendiri mungkin bisa dilatih setiap hari. Tapi kalau yang namanya mental untuk tampil di depan umum kan nggak setiap hari ya. Benar. Dilihatin oleh orang-orang banyak. Nah ini dia. Nah terus kamu sendiri apakah emang sudah terbiasa menghilangkan rasa gugup? Awal-awal pas perdana ikut lomba itu kan kemungkinan kita gugup ya. Tapi karena udah terbiasa, mungkin alhamdulillah gugupnya tuh perlahan-lahan hilang. Yang paling kamu pikirin ketika pas lagi naik nih ya, melantunkan ayat suci Al-Qur'an gitu. Ada nggak sih kayak hal yang aduh takutnya salah di sini, takutnya salah di situ, ada nggak sih? Ada. Yang paling kalau dalam tilawah itu yang paling aku takutin itu dimulai dari nggak sanggup naik nada tinggi, atau takutnya pecah gitu kan, nggak sampai suara kita. Terus yang kedua yang paling aku takuti itu Bismillahnya pertama takut kerendahan, dan yang kedua paling aku takutin itu ketinggian. Kalau ketinggian itu kan takut banget nggak naik suaranya. Kalau kerendahan juga kurang enak didengar Kak. Berarti sebenarnya di rumah guru pribadinya ayah? Iya, ayah. Berarti sebelum tampil kemarin juga sempat yang latihan lagi dulu gitu ya? Benar. Latihan lagi dulu ya? Nah, pasti ini kan ada teknik-tekniknya nih ya, teknik-tekniknya supaya bisa punya nafas yang panjang, bisa mempertahankan nadanya ya. Berarti sebenarnya itu juga kayak gini sih. Aku ingat ada teman aku dulu ya, dia tuh hobi banget nyanyi
Ya. Dia tuh dulu hobi banget nyanyi, tapi bukan di Pulau Sumatera sih teman aku, dia jauh di wilayah timur Indonesia. Nah, jadi kemudian ketika dia memutuskan untuk berhijrah, Ya. nah dia tuh bilang kayak gini, nah ternyata hobi aku menyanyi bisa aku salurkan loh dengan aku bertilawah, dia bilang kayak gitu. Nah, Alifa setuju nggak sebenarnya? Karena kan kalau tilawah itu kan kayak kita harus bisa mempertahankan nada tinggi, nada rendah, ya kita harus tahu posisi penekanan-penekanan tanda bacanya seperti itu. Nah, setuju nggak kalau aku sama apa yang pernah dibilang sama teman aku ini? Setuju banget karena teman kakak itu kan niatnya juga baik kan. Dari belajar nyanyi kan udah Iya. biasa nyanyi mau ke tilawah. Iya. Sebenarnya itu jarang banget Kak ditemuin orang. Kan karena kalau orang tilawah ya tilawah aja, tapi sekalian juga nyanyi. Mungkin karena dia udah berhijrah Iya. kali ya, nggak boleh nyanyi gitu kan, kayak ya udahlah jauh-jauh dari musik gitu kali ya. Jadi kemudian ya keinginan dia untuk berdendang seperti itu, dia lantunkan lah ayat suci Al-Quran. Nah, kayak gitu dengan bertilawah seperti itu. Makanya tadi kalau katanya Alifa itu rasanya tuh bahagia banget, seneng banget gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tuh iya Sobat Kreatif. Ada yang pengen kamu tanyakan gak sih sama narasumber aku sore hari ini? Tadi aku sempat ngelihat ada yang udah nge-WhatsApp nih. Ya, ini kayaknya hampir sama sih sama yang tadi aku tanyain sama Alifa ya. Jadi mungkin bisa nih kita bahas aja dulu. Ada Inaya di angkatan 66. Jadi dia bilang kayak gini nih. Assalamualaikum, aku mau izin nanya nih, katanya gimana sih caranya agar bisa menjadi seorang qori'ah seperti Alifa, katanya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat jawaban untuk Kak Inayah ya? Inaya di angkatan 66. Oh ya, Kak Inayah di angkatan 66 itu untuk menjadi seorang qori'ah itu pertama kali diperlukan niat yang baik ya. Niat yang baik. Niat dulu ya. Niat dulu. Jangan langsung gini, kalau niatnya begini, aku pengen jadi qori'ah nih. Tapi buat tujuan pamer-pamer, buat tujuan biar bisa dapat duit nih, diundang-undang kemana-mana, enggak. Kalau itu sih aku rasa nggak bagus juga dijadikan niat kalau begitu. Niatnya tuh niat kepada Allah, niat ikhlas belajar, menuntut ilmu. Jadi insya Allah kalau niatnya bagus, dengan izin Allah ya, biiznillah, Allah izinkan untuk bisa tilawah, insya Allah itu. Oke, jadi dari niat dulu ya. Ya. Dari niat dulu. Nah, terus kalau misalnya dia udah jadi niat nih, nah ini tadi ini seperti yang sempat aku bahas sama Alifa. Nah, gimana nih cara kita untuk bisa mempertahankan teknik-teknik atau mungkin trik-triknya lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau ada ilmu khusus yang dipunya sama Alifa disimpan aja nggak apa-apa. tapi buat yang pengen gitu ya, siapa tahu tahun depan gitu. Oke, kalau gitu tahun depan aku pengen ikutan lagi deh. Kalau ada PTQ atau mungkin ada MTQ gitu ya, pengen ikutan menjadi qori'ah. Nah, seperti apa nih? Teknik apa sih yang harus dipunya? Oh, kalau itu kan karena ilmu itu harus dibagi kan. Nah, ilmu itu kan harus diamalkan itu. Jadi nggak apa-apa, aku kasih aja trik-triknya. Trik-triknya yang pertama ya, yang pertama itu dari lagunya, lagu-lagu. Kalau tilawah itu kan beda sama murotal atau tartil. Bedanya itu kalau murotal sama tartil, itu kalau murotal cuman kayak ngaji biasa. Ngaji seperti ngaji pelan, ngaji dengan lembut. Kalau tilawah itu punya teknik-teknik dasar, teknik khusus seperti lagunya aja udah ditentukan kan. Lagunya itu ada 7 kalau nggak salah. Tapi ya emang 7 setahu saya. Yang pertama itu lagu Bayati. Yang kedua lagu Sobah. Yang ketiga lagu Hijaz. 4 Nahawan. 5 Ros. Ke-6 Sika. Dan terakhir itu Jaharka. Dari ke-7 lagu ini, kalau kita bisa menguasai dari 7 lagu ini, insya Allah itu pasti bisa memindahkan ke makro-makro
atau surah-surah yang lain, insya Allah bisa itu. Jadi sebenarnya tilawah itu juga nggak bisa sembarangan orang belajar sama sembarangan orang. Harus emang dengan guru yang khusus bisa tilawah. Nggak bisa hanya aku bisa tilawah, tapi tilawahnya tuh cuman kayak Murotal biasa denger-denger aja gitu, gitu ya. denger-denger atau denger-denger radio bisa. Sebenarnya nggak bisa kalau belajar sama orang yang asal-asal bisa. Harus emang orang yang khusus tilawah. Oke, jadi emang bener-bener harus diseriusin Iya, ya. harus diseriusin. Harus diseriusin seperti itu, sahabat kreatif. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat atau mungkin pengen gitu ya, pengen gimana ya caranya aku tuh nggak bisa berdakwah gitu ya. Aku nggak bisa jadi ustazah deh kayaknya. Tapi aku pengen juga mensyiarkan Al-Quran dengan cara seperti apa? Nah mungkin salah satunya melalui ya tilawah ini, ya tilawah. Yang mana bisa sebenarnya dari kapan sih kita bisa memulai untuk latihan bertilawah? Ada nggak sih batasan umur terbaik gitu kalau menurut Alifa? Kalau menurut aku sendiri, batasan belajar itu mau belajar tilawah, mau belajar apapun itu nggak ada batasan, nggak ada batasan sama sekali. Kalau kita udah niat, tekad mau bisa tilawah, itu insya Allah pasti Allah dukung itu. Oke, jadi kapanpun ya boleh sahabat kreatif. Nah, yang penting niatnya ya, itu tadi kata Alifa. Yang penting niatnya itu yang paling sih sebenarnya. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan kah sahabat kreatif? Silakan aja ya. Di 0857 2-nya 5 kali 916. Mumpung ada nih si Alifanya di sini sahabat kreatif yang kemarin tuh baru aja mewakili Palembang juga ya sahabat kreatif untuk mengikuti Pekan Tilawatil Quran di Takengon. Takengon ya kemarin ya. Takengon, Aceh Tengah. Nah, gimana tuh? Cerita dong pengalamannya kemarin sampai di Takengon. Pengalaman itu menurut aku sangat berharga banget ya, karena jarang-jarang orang loh terpilih nasional ya, nasional ke Takengon atau ke mana aja itu dari PTQ RRI. Karena PTQ RRI ini kan persyaratan lombanya aja kan dari umur 17 tahun sampai 30 tahun. Artinya ya kita bersaingan sama orang-orang yang lebih daripada kita kan. Mungkin siapa tahu ada yang jam terbangnya udah tinggi ya. Terus juga ada yang umurnya udah jauh lebih tua dari kita. Ya. Jadi menurut aku bisa ke Aceh itu aja udah alhamdulillah banget itu. Udah senengnya Masya Allah. Apalagi sampai ketemu para kori-kori senior dari berbagai kota-kota provinsi yang lain Kak. Itu seneng banget. Sempat sharing pengalaman juga nggak sih sama mereka? Iya sempat sharing-sharing. Ketemu yang dari Lampung. Pokoknya sempat sharing lah. Ada yang berkesan nggak selama kemarin ngikutin PTQ di Takengon? Berkesan banget sih Kak. Bisa juga dijadiin variasi-variasi mereka itu. Insya Allah aku bisa jadiin referensi buat aku ke depannya lagi. Oke. Oh, jadi kayak dapat ilmu lagi ya di sana ya. Karena dari segala daerah kan. Nah, bayangkan dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kayak ada ini juga nggak sih kalau kita ngelihat kayak misalnya gini, ketika mereka datang dari berbagai daerah, ada juga nggak kayak ngebawa kulturnya masing-masing kayak gitu? Kultur. Kayak misalnya kayak dari Aceh gitu ya. Oh mereka mungkin punya khasnya kalau tilawahnya tuh kayak gini. Atau mungkin kalau dari daerah Sulawesi atau mungkin dari Kalimantan seperti itu. Banyak Kak, mereka itu banyak ciri. Kalau misalkan dari Medan ya atau setahu aku dari Medan atau dari mana Jakarta tuh suaranya besar-besar. Atau ada yang pokoknya yang suaranya melengking lah, manis suaranya itu udah keciri banget dari setiap provinsi itu. Oh ini dari ini misalnya dari Loksmawe atau dari Medan, kayak keciri aja gitu. Kan ciri-ciri suara orang tuh beda-beda Kak ya. Ada yang dia kecil tapi lembut banget, kecil lembut. Ada yang besar juga bisa
ngebas gitu ya, lembut-lembut. Jadi kayak lihat tuh, oh berbagai macam tuh suara-suara dari provinsi lain kan. Jadi itu alhamdulillah dapat ilmu lagi. Nah, jadi ini bisa kayak jadi apa ya? Yang tadi kalau katanya Alifa tuh kayak jadi satu referensi. Referensi. Nah, kira-kira apa yang bakal kamu ambil nih? Yang aku ambil itu dari pembawaan yang gagah, pembawaan dimulai dari ta'awuz sampai sodaqallah itu, pembawaannya yang gagah, terus juga getaran-getarannya, getaran vibranya yang bagus-bagus, yang kalau dipikirin jarang ya dimiliki orang-orang kan. Jadi itu. Oh, jadi kan sebenarnya tilawah juga boleh pakai vibra ya? Ya. Kalau pakai vibra itu menambah nilai sih. Tapi emang biasanya orang-orang yang bertilawah itu emang pakai vibra semua, Kak. Mau vibranya merapat atau enggak rapat gitu. Iya, karena ini ada pertanyaan. Aku baca dulu pertanyaan deh ya kalau gitu. Ada yang bertanya nih, Firmansyah dari Kenten. Nah, mau tanya ke Kak Alifa. Ini kenal nggak Firmansyah nih? Berapa keturunan yang bisa tilawah katanya? Mungkin karena tadi dengar orang tuanya juga seorang pengajar kan? Alhamdulillah. Itu menurunnya dari sejak waktu punya buyut ke kakek kan, ke kakek, ke ayah, terus ke aku, ke adik-adik juga. Adik-adik sekarang juga udah mulai ya? Ya, adik aku juga ini suka lomba-lomba kayak gini juga, lomba tilawah khususnya. Jadi udah berapa keturunan? 4 keturunan dong, 4 garis keturunan dong ya? Alhamdulillah ya Kak. Berarti nanti tinggal nunggu Alifa lagi, bakal turun lagi Insya gitu Allah. ya ke keturunannya Mohon Alifa. doanya. Wah, Masya Allah, ini sih luar biasa banget ya Sahabat Kreatif, kayak dapat satu berkah banget gak sih di satu keturunan itu tuh kayak semuanya tuh punya bakat gitu ya untuk bertilawah ya. Oke, makasih ya buat Firmansyah yang ada di Kenten. Kita bakal lanjut lagi numpang-numpang Sahabat Kreatif untuk sore hari ini bareng sama terbaik satu nih dari cabang tilawah pada gelaran PTQ ke-52 RRI Palembang kemarin nih Sahabat Kreatif. Jadi kalau masih ada yang pengen kamu tanyakan sama narasumber aku sore hari ini, silakan aja Sahabat Kreatif. Boleh WhatsApp ke 0857 kali 916 seputar tilawah ataupun seputar Alifah Putri Farzana deh yang pengen kamu tahu sore hari ini ya. Terkait dengan tema kita juga untuk bagaimana menjadi generasi Qur'ani sejak dini. Tetap di Numpang-Nampang. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air.
kemarau yang tenang. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Rauda FM. Suara kreativitas. 91,6 Radio FM Palembang, suara kreativitas. Kita masih di Numpang Nampang, sahabat kreatif. Sore harinya kamu spesial bersama dengan narasumber aku dari Terbaik Satu Cabang Tilawah PTQ ke-52 RRI Palembang yang diselenggarakan di awal bulan Ramadan ini ya. Ada Alifa Putri Farjana nih sahabat kreatif. Yuk, boleh deh kasih pertanyaan kamu ke Alifa ya. Udah kayak cerdas cermat dong ngasih pertanyaan terus dijawab ya. Tapi nggak ada babak rebutan ya, karena aku nggak bakal rebutan sobat kreatif. Nah, lanjut lagi deh sobat kreatif. Tadi udah dikasih tahu sama Alifah ya, gimana sih caranya biar kamu tuh bisa bertilawah dengan baik, ataupun juga gimana kalau pengen jadi seorang qori'ah gitu ya. Niatnya dulu, mentalnya juga jangan sampai lupa nih sahabat kreatif. Dan tadi kalau katanya Alifah, pastinya ketika kita pengen menekuni yang namanya tilawah, itu tuh jangan istilahnya kayak nggak asal-asalan juga gitu ya. Karena kan dia beda dengan kalau kita mengaji seperti biasa atau melantunkan ayat suci seperti biasa gitu ya. Nah, kalau kata Alifah tadi, sebaiknya berguru pada orang yang memang benar-benar bisa kayak gitu. Nah, emangnya siapa sih sebenarnya selain ayah nih ya, selain ayah, siapa lagi sih orang yang sudah membagikan ilmu sampai Alifah bisa ada sampai pada tahap sekarang ini? Kalau dimulai dari ilmu tilawah dulu ya Kak. Kalau ilmu tilawah itu kan kalau tadi ayah, yang kedua itu sama Ustazah Ondiana. Kebetulan Ustazah Ondiana itu pernah menang loh PTQ RRI tingkat nasional. Oke, itu tahun berapa tuh? Tahun berapa? Kayaknya udah lama. Beliau udah senior banget. Wow, jadi Ustazah Ondiana. Ya, Oke. mewakili Palembang. Terus juga yang ketiga, waktu mondok nih. Kalau waktu mondok itu aku langsung belajar sama Al-Mukarramah Ustazah Mariati. Ustazah Mariati itu udah hafizoh, terus juga qori'ah juga. Jadi ngelanjut sama beliau. Oke. Nah, terus kan di Ittifaqiyah itu kan banyak ya, lumayan banyak pengajar-pengajar guru-gurunya yang juga bisa tilawah. Yang keempat, aku juga sempat belajar sama sekarang udah menjadi kepala LPTQ Palembang, yaitu Al-Mukarram Kiai Mudrik. Kiai Mudrik Qori itu kiai senior yang udah pakar dalam tilawah. Alhamdulillah. Berarti emang ilmu yang didapat oleh Alifah ini bukan dari sembarang orang loh. Maksudnya pas banget ya, bisa langsung dapet kayak ketemu dengan ustazah yang dulu pernah memenangkan lomba qori'ah ya. Ada yang sudah hafizah juga ya. Bahkan sampai kemudian sekarang sahabat kreatif, Alifah sendiri juga pastinya punya cita-cita. Nah, ini nih
punya cita-cita ya. Cita-cita kamu sebenarnya dulu ya. Kalau dulu sama sekarang apakah sudah berubah arah cita-citanya? Kalau dulu itu aku sempet pengennya jadi poluan ya, pengen jadi poluan. Tapi kayaknya udah lama-kelamaan berubah pikiran. Terus juga udah jadi poluan, pengennya jadi dokter. Udah jadi dokter, pengennya jadi guru. Jadi insya Allah cita-cita yang terakhir yang aku impikan itu, insya Allah aku pengen serius sih. Pengen jadi guru ya, jadi guru. pengen bagi ilmu gitu kan. Nah, ada satu terakhir nih pertanyaan yang masuk. Aku bacain dulu ya. Assalamualaikum Roduar dari Rizky Pahlevi. Katanya apakah ada niat menekuni cabang lain selain tilawah katanya. Kalau cabang lain insya Allah aku tekunkan di cabang tahfiz. Oh tahfiz ya. Tahfiz. Karena kan aku juga insya Allah ini lagi proses sedang melancarkan hafalan itu. Karena kan dulu juga sempat sekolah kan. Ini mudah-mudahan ya apa yang lagi dijalanin sama Alifa ini ya tetap istiqomah dan bisa benar-benar diwujudkan ya. Amin ya Allah ya. Tapi kalau misalnya nih besok ada PTQ lagi, pengen ikutin cabang apa? Apakah masih tilawah? Kalau di PTQ itu kan dikit cabangnya, cuman ada 3 ya Kak, kalau nggak salah. Tapi yang sering diadakan di Palembang ini tilawah, tausiah. Jadi nggak ada pilihan. Kayaknya aku tetap di tilawah aja. Tapi kalau misalnya ada cabang lain yang diperlombakan ya kenapa enggak gitu ya, mau dicoba ya, kayak nguji kemampuan kita juga gitu ya. Nah terakhir nih buat sahabat kreatif, ada nggak sih motivasi gitulah buat sahabat kreatif atau inspirasi deh buat sahabat kreatif ini terkait dengan gimana sih biar kita bisa menjadi ya generasi muda lah, apalagi kan juga Alifa kan masih bisa dibilang nih muda banget umurnya nih ya. Menjadi generasi yang Qurani gitu sejak dini. Gimana? Motivasinya buat sahabat kreatif nih. Kalau motivasi aku buat sahabat-sahabat semua itu lakukanlah apa yang kalian ingin. Apalagi di bidang-bidang Al-Quran. Harus ditekuni, diseriusi. Dimulai dari niat lillahi ta'ala. Itu buat sahabat-sahabat semua. Kalau bisa, jangan dianggap main-main ya atau sepele. Misalkan ya, ini ya sahabat-sahabat semua, pengen belajar ya yang kayak masuk ke Al-Quran itu, tapi ya awal-awalnya aja semangat, akhir-akhirnya udah bosen. Iya benar. Ya, itu Mbak, maaf ngomong ya, berarti nggak diseriusin tuh. Niatnya tadi nggak serius gitu. Oke deh. Jadi itu dia sih sahabat kreatif ya, tetap harus selalu deh kita menyibukkan diri kita dengan lingkungan yang positif ya. Karena kayak jadi contoh juga Alifa ini belajar dari lingkungan ya, terpengaruh dari lingkungannya. Ya, akhirnya dia pun jadi terinspirasi dan termotivasi untuk sampai pada tahap sekarang ini ya. Oke deh, terima kasih banyak ya buat Alifa waktunya di Pro 2 sore hari ini. Kita tunggu lagi deh kira-kira berikutnya apa nih yang bakal dijajal oleh seorang Alifa ya. Tidak cukup hanya sampai di Pekan Tilawatil Quran RRI, tapi mungkin bahkan nanti di MTQ atau mungkin juga di ajang-ajang perlombaan lainnya ya. Bisa terus melantunkan ayat suci Al-Quran sahabat kreatif. Oke, sukses ya buat Alifa. Terima kasih, sehat selalu, cita-citanya juga tercapai. Dan sahabat kreatif, semoga apa yang sudah dibagi oleh Alifa sore hari ini bisa menginspirasi kamu dan memotivasi kamu sahabat kreatif ya, untuk bisa menjadi generasi muda yang mencintai Al-Quran sejak dini. Ya, karena banyak cara untuk kita bisa
mencintai Al-Quran, untuk bisa terus ya melafalkan Al-Quran. Salah satunya dengan tilawah ini, Sahabat Kreatif. Dan yang pastinya numpang-nampang Sahabat Kreatif, sore hari ini aku sudahin sampai di sini dulu. Next kita bakal melaju kok melaju sih? Kita akan berpindah dulu nih Sahabat Kreatif jam 5 sore nanti di Ensiklopedia Ramadan spesial di bulan Ramadan kali ini. Salvian pamit, Alifa juga pamit dulu ya dari numpang-nampang sore hari ini. Sampai jumpa lain waktu.